Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi di sini kami dari kelompok 2 Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kami membuat video ini untuk melaksanakan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Syariah yang diampu oleh Bu Ria Anisatus Solihah MSA tentang PSAK 102 Akuntansi Murabahah. Nah, anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Mbak Laila Halisa Azhara dengan NIM 4321042. Kemudian yang kedua Mbak Syifa Destia Salsabila dengan NIM 4321102. Yang ketiga ada Mbak Vivi Aprilia Yulianti dengan NIM 4321107. Yang keempat ada dengan saya sendiri Vicky Malihatu Zakia dengan NIM 4321138. Dan kemudian yang terakhir ada Mbak Nurul Halifawania dengan NIM 4321145. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Syifa Destia Salsabila dan kemudian disusul oleh rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Materi yang pertama adalah definisi murabahah dan istilah-istilah lainnya dalam PSAK 102. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Istilah-istilah lainnya dalam PSAK 102, yang pertama ada biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan. Yang kedua, ada biaya perolehan tunai adalah biaya perolehan apabila transaksi dilakukan secara tunai. Yang ketiga, ada biaya real adalah biaya variabel langsung yang dilakukan oleh penjual. Yang keempat, ada diskon murabahah adalah pengurangan harga atau penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh lembaga keuangan syariah sebagai pihak pembeli dari pemasok. Yang kelima, nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Yang keenam adalah pendapatan murabahah adalah margin dan pendapatan lainnya yang tercantum dalam akad. Yang ketujuh, persediaan murabahah adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah. Yang kedelapan, ada potongan murabahah adalah pengukuran kewajiban pembeli akhir yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah sebagai pihak penjual. Yang kesembilan, uang muka atau hamish jidyah adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli harga barang dari penjual. Materi yang kedua yaitu jenis murabahah dan alur transaksinya. Jenis murabahah dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada berdasarkan pesanan dan yang kedua tanpa pesanan. Untuk yang berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah menerima pesanan dari pembeli. Bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah, pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Dalam murabahah, pesanan tidak mengikat pembeli dapat membatalkan pesanannya. Untuk alur transaksinya bisa dilihat dalam PPT yang ada di belakang, yaitu yang pertama melakukan negosiasi, yang kedua akad murabahah, yang ketiga melakukan pembelian barang, yang keempat mengirimkan barang, yang kelima mengirimkan dokumen, dan yang terakhir melakukan pembayaran. Untuk yang tanpa pesanan, penjual melakukan
pembelian barang meskipun belum ada pesanan dari pembeli atau belum ada stok barang. Untuk alur transaksinya bisa dilihat dalam PPT yang ada di belakang. Yang pertama, melakukan akad murabahah. Yang kedua, penyerahan barang karena bank sudah menyetok barang sebelum ada pesanan tersebut. Yang terakhir, melakukan pembayaran kepada bank. Baik, untuk pokok pembahasan yang selanjutnya ada karakteristik transaksi murabahah. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Maksud dari pembayaran tangguh ialah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun, jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga yang digunakan, yaitu harga dalam akad. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual. Penjual harus memberitahukan biaya perolehan persediaan kepada pembeli. Lalu untuk diskon atas pembelian yang diterima oleh penjual setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur atau diperjanjikan dalam akad, maka potongan tersebut menjadi hak penjual. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atau jaminan atas piutang murabahah, baik dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan atau aset lain. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka tersebut dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi biaya real yang dikeluarkan penjual. Jika uang muka lebih kecil daripada biaya real yang dikeluarkan penjual, maka penjual dapat meminta ganti rugi kepada pembeli. Untuk karakteristik yang selanjutnya yaitu jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual berhak mengenakan denda, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad yang diperuntukkan sebagai dana kebajikan. Penjual boleh memberikan potongan saat terjadi pelunasan piutang murabahah jika pembeli melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Lalu, penjual boleh memberikan potongan dari total piutang yang belum dilunasi jika pembeli melakukan pembayaran cicilan tepat waktu dan atau mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Materi selanjutnya yaitu penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah. Selanjutnya, penyajian. Yang pertama, piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Yang kedua, pendapatan murabahah tangguhan dan biaya transaksi biaya transaksi disajikan sebagai pengurang kontra akun piutang murabahah. Yang ketiga, beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang kontra akun utang murabahah. Yang selanjutnya, pengungkapan. Penjual mengungkapkan hal-hal terkait transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada A. Harga perolehan aset murabahah, B. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban dan bukan. C. Untuk murabahah tangguh, pertimbangan yang digunakan dalam menilai signifikasi unsur pembiayaan dan risiko terkait kepemilikan persediaan. D. Total denda yang dikenakan kepada pembeli murabahah. E. Tingkat
konvertibilitas piutang murabahah dan kaitannya dengan pengakuan pendapatan. Metode penentuan penurunan nilai atas piutang murabahah, dan G. Pengungkapan yang diperlakukan sesuai PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah. Yang selanjutnya, pembeli mengungkapkan hal-hal terkait transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada A. Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah, B. Jangka waktu murabahah tangguh, dan C. Pengungkapan yang diperlakukan sesuai PSAK 101. Baik, materi selanjutnya yakni tentang pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah. Yang pertama ada dari sisi akuntansi penjual. Pada saat perolehan, persediaan murabahah diukur pada biaya perolehan. Kemudian pengukuran persediaan murabahah adalah sebagai berikut. Yang pertama, murabahah pesanan mengikat. Dinilai sebesar biaya perolehan. Jika terjadi penurunan nilai aktiva dikarenakan barang usang, rusak, atau kondisi lainnya, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Kemudian yang kedua, murabahah pesanan tidak mengikat. Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan, mana yang lebih rendah. Jika nilai bersih yang dapat direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Yang ketiga, diskon pembelian persediaan murabahah yang terjadi setelah akad murabahah diakui sebagai yang pertama, diakui sebagai liabilitas kepada pembeli apabila diskon tersebut merupakan hak pembeli sesuai yang diperjanjikan dalam akad murabahah atau jika tidak diperjanjikan dalam akad murabahah. Kemudian yang kedua, diakui sebagai penghasilan periode berjalan jika diskon tersebut merupakan hak penjual sesuai yang diperjanjikan dalam akad. Yang keempat, pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar jumlah tagihan kepada pembeli. Penurunan nilai atas piutang murabahah diatur dalam diatur dalam ISAK 102, yakni tentang penurunan nilai piutang murabahah. Kemudian yang kelima, pendapatan murabahah terdiri atas margin atau keuntungan yang diakui sebagai margin murabahah dan pendapatan lain yang tercantum dalam akad. Uang muka dari pembeli diakui sebagai pengurang tagihan kepada pembeli. Kemudian yang keenam, pendapatan murabahah diakui. Yang pertama, pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh atau menyicil yang tidak melebihi 1 tahun selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh yang lebih dari 1 tahun. Kemudian selanjutnya, murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dalam poin F titik kedua, jika penjual memperoleh manfaat yang signifikan dari pembiayaan, yaitu berupa pembiayaan yang signifikan antara harga jual tangguh atau harga jual dalam akad dan harga jual tunai. Pendapatan murabahah dari murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual tidak memiliki risiko signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan diatur dalam ISAK 101 tentang pengakuan pendapatan murabahah tangguh tanpa risiko signifikan terkait kepemilikan persediaan. Kemudian selanjutnya, biaya transaksi yang terkait dengan akad murabahah diakui selaras dengan pengakuan pendapatan murabahah yang diatur pada paragraf sebelumnya, yakni paragraf F dan H. Kemudian potongan pelunasan piutang murabahah diakui sebagai pengurang pendapatan murabahah periode berjalan. Potongan atas piutang murabahah yang belum dilunasi akan mengubah besaran pengakuan pendapatan murabahah yang dijelaskan pada paragraf F titik kedua dan juga paragraf H. Keterkaitan antara pengaturan pengakuan pendapatan yang diatur dalam pernyataan ini dan ISAK 101 dan pengaturan penurunan nilai atas piutang murabahah akan diatur dalam PSAK yang akan diterbitkan kemudian.
denda yang diterima dari pembeli diakui sebagai liabilitas. Kemudian yang kedua, dari sisi akuntansi pembeli atau nasabah. Liabilitas yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai utang murabahah sebesar jumlah yang wajib dibayarkan. Kemudian biaya perolehan dari aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diukur pada yang pertama, harga beli ditambah biaya transaksi jika murabahah dilakukan secara tunai. Kemudian biaya perolehan tunai jika melalui murabahah tangguh. Selisih antara harga beli dan biaya transaksi dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tanggungan. Kemudian yang ketiga, beban murabahah beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dalam masa akad. Yang keempat, diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan utang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan. Kemudian yang kelima, denda yang dibayarkan kepada penjual diakui sebagai beban. Dan yang terakhir, potongan uang muka akibat pembeli batal membeli diakui sebagai beban. Sekian, terima kasih, dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada rukun dari transaksi murabahah. Rukun ini meliputi pihak yang berakad, objek yang diakadkan, dan akad. Pihak yang berakad meliputi penjual dan pembeli, sedangkan objek yang diakadkan yaitu berupa barang yang dijual serta harga. Kemudian akad atau disebut dengan sigot berupa serah atau ijab dan terima atau disebut dengan qabul. Kemudian ada syarat dalam transaksi murabahah. Syarat dalam transaksi murabahah yaitu ada pihak yang berakad, objek yang diperjualbelikan, dan yang ketiga ada akad atau sigot. Pihak yang berakad harus memenuhi syarat seperti cakap dalam hukum, kemudian sukarela atau ridho, tidak dalam keadaan dipaksa atau terpaksa atau di bawah tekanan. Kemudian objek yang diperjualbelikan. Objek yang diperjualbelikan yaitu meliputi tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang, kemudian bermanfaat. Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, sesuai spesifikasi antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli. Kemudian akad atau sigot. Harus jelas disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad. Antara ijab dan qabul atau serah terima harus selaras dari spesifikasi barang maupun harga yang disepakati. Kemudian tidak mengandung klausul yang bersifat menggantung keabsahan transaksi pada hal atau kejadian yang akan datang. Kemudian yang terakhir tidak membatasi waktu. Yang terakhir ini adalah contoh atau ilustrasi dari akad murabahah. Yang contoh pertama yaitu murabahah tangguh tanpa unsur pembiayaan signifikasi. Contohnya, sebuah entitas melakukan transaksi murabahah secara tangguh tanpa unsur pembiayaan signifikan dengan pelanggan. Biaya perolehan persediaan murabahah adalah Rp100, margin murabahah sebesar Rp20 dan harga jual sebesar Rp120. Maka jurnal yang harus ditulis adalah piutang murabahah sebesar 120 di debit, penjualan murabahah 120 di kredit. Beban pokok penjualan 100 di debit dan persediaan di kredit. Kemudian contoh yang kedua untuk akad uang muka murabahah. Pada akhir tahun 2023, entitas melakukan transaksi murabahah secara tangguh dengan nasabah. Biaya perolehan persediaan murabahah adalah Rp100 dengan margin murabahah adalah Rp40. Entitas menerima uang muka dari nasabah sebesar Rp20. Entitas terpapar resiko terkait kepemilikan persediaan yang signifikan sehingga memenuhi kriteria untuk menetapkan PSAK 102 paragraf 20B, yaitu pendapatan murabahah diakui secara proporsional dengan harga beli 100 dan margin 40, harga jual 140 serta uang muka yang diterima adalah 20. Jurnal yang dilakukan adalah pada saat pembelian persediaan, maka yang ditulis persediaan 100 di sebelah debit dan kas 100 di sebelah kredit. Pada saat menerima uang muka, kas 20 di sebelah debit dan uang muka 20 di sebelah kredit. Pada saat akad, maka ditulis
piutang di sebelah debit 140, pendapatan murabahah tangguh margin 40 di sebelah kredit, persediaan 100 di sebelah kredit, uang muka 20 di debit, dan piutang di kredit sebesar 20. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.